Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang pasar modal dan investasi. Nah, untuk materi yang pertama adalah pasar modal. Pengertian pasar modal di sini secara umum menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1548/KMK/1990 tentang peraturan pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersil dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta seluruh surat-surat berharga yang beredar. Dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli sekuritas jangka panjang, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. Sedangkan tempat terjadinya transaksi disebut bursa efek. Oleh karena itu, bursa efek merupakan arti pasar modal secara fisik. Yang selanjutnya adalah sejarah pasar modal. Menurut buku Efek Tengits yang dikeluarkan Vereniging and Effectenhandel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880, namun dilakukan tanpa organisasi resmi, sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas, yakni Dunlop dan Co., yang menjadi cikal bakal dari PT Perdanas. Kemudian pada tahun 1912, tepatnya tanggal 14 Desember, Amsterdam's Effectenbeurs membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Batavia, atau yang sekarang adalah Jakarta. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat pasar modal. Pasar modal memiliki manfaat bagi emiten atau yang disebut dengan pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku, maupun untuk para investor. Nah, tidak hanya untuk perusahaan atau emiten, namun manfaat ini juga akan terasa bagi negara dan juga masyarakat umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis pasar modal. Nah, yang pertama adalah pasar perdana atau primary market. Pasar perdana ini adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham atau emiten kepada investor selama waktu yang ditetapkan oleh pihak yang menerbitkan sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar perdana merupakan pasar yang memperdagangkan saham-saham dan sekuritas lain yang dapat dijual untuk pertama kalinya sebelum saham tersebut dicatat di bursa. Selanjutnya adalah pasar sekunder atau secondary market. Nah, pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati masa penawaran. Jadi, pasar sekunder merupakan pasar di mana saham dan sekuritas lain diperjualbelikan secara luas setelah memasuki masa penjualan di pasar perdana. Harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli. Selanjutnya adalah pasar lelang. Pasar lelang adalah pasar sekuritas yang melibatkan proses pelelangan pada sebuah lokasi fisik. Transaksi antara pembeli dan penjual menggunakan perantara broker yang mewakili masing-masing pihak pembeli atau penjual, sehingga investor tidak dapat melakukan transaksi secara langsung. Selanjutnya, pasar negosiasi. Pasar negosiasi ini terdiri dari jaringan berbagai dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa sekuritas dengan cara membeli dari emiten dan menjual ke investor. Pasar negosiasi ini sering juga disebut dengan over the counter market atau di Indonesia dikenal dengan pasar paralel. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal tentunya untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan investor untuk kemudian terjadi transaksi di antara keduanya.
Kegiatan jual beli yang berlangsung di pasar modal mampu menggerakkan dan menambah laju roda perekonomian Indonesia. Dana-dana yang terkumpul dari para investor nantinya akan digunakan untuk bermacam-macam keperluan perusahaan, tergantung prioritas seperti pengembangan usaha, penambahan tenaga kerja, penambahan mesin produksi, pembayaran utang, dan sebagainya. Sementara untuk para investor, investasi merupakan sebagai sumber penghasilan tambahan dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk pelaku pasar modal antara lain adalah emiten. Emiten merupakan suatu pihak yang terkait untuk membuat suatu penawaran umum. Kemudian investor merupakan pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Bursa efek. Bursa efek ini merupakan penyedia sekaligus penyelenggara sarana untuk mempertemukan penjual dengan pembeli. Kustodian merupakan suatu penyelenggara jasa dari penitipan efek sekaligus harta lain. Manajer investasi merupakan pengelola atau pihak yang bertugas memberikan nasihat investasi dan berhak mengelola dana. Bank kustodian merupakan bank yang menyimpan dokumen fisik efek secara aman. Selanjutnya adalah wali amanat, merupakan pihak yang bisa dipercaya untuk mewakili perdagangan obligasi. Penjamin emisi yang merupakan pihak yang memiliki tugas menjamin emisi yang belum habis terjual agar dibeli. Hal ini bertujuan agar dana yang dibutuhkan emiten dapat terpenuhi. Kemudian obligasi, yaitu merupakan surat pengakuan utang dan kesanggupan bayar. Capital gain merupakan selisih harga jual dikurangi harga beli yang disebut dengan laba dari saham yang dijual kembali. Dana reksa merupakan bentuk dari investasi, dan dana reksa akan berinvestasi, investasi kembali, dan perdagangan efek. Perusahaan efek memiliki posisi penting di dalam pasar modal. Setiap perusahaan efek harus sudah mengantongi izin dari BAPEPAM, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal, agar kelegalannya dapat dipastikan. Selanjutnya adalah instrumen pasar modal. Yang pertama adalah saham. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Kemudian obligasi. Obligasi adalah suatu efek yang tercatat di bursa. Obligasi ini biasanya diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Kemudian reksadana. Produk reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Selanjutnya kita ke Exchange Trade Fund atau ETF, adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Dan yang terakhir adalah derivatif. Adalah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut dengan underlying asset. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi kedua, yaitu investasi. Secara ekonomi, dalam investasi, pemodal akan membeli sesuatu yang tidak akan dipergunakan sekarang. Sesuatu yang dibeli tersebut disimpan sebagai harta yang setelah melewati masa tertentu dapat mengalami perubahan nilai. Investasi tidak selalu berujung menghasilkan keuntungan. Sesuatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar.
di mana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi, sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Terdapat risiko kerugian juga dalam berinvestasi. Maka dari itu, penting sekali memahami jenis-jenis investasi dan risikonya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis investasi. Dilihat dari jangka waktunya, investasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Yang pertama adalah investasi jangka pendek. Jenis investasi ini memiliki periode yang cukup pendek dengan hasil return yang dapat dilihat setelah 3-12 bulan. Jenis investasi ini juga sering disebut dengan istilah investasi sementara atau sekadar untuk mengamankan dana yang dimiliki sampai menunggu munculnya peluang investasi lain yang memiliki return relatif lebih optimal. Yang kedua adalah investasi jangka panjang. Setiap instrumen investasi yang masuk ke dalam kategori ini dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mulai menghasilkan return. Tidak jarang seorang investor harus menahan dan menyimpan investasi ini hingga 10 tahun sebelum menjualnya dan merealisasikan return. Bahkan tidak sedikit investasi jangka panjang yang hanya dibeli tanpa dijual kembali. Meski membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk menghasilkan return, investasi jangka panjang umumnya memiliki return yang lebih optimal dibandingkan jenis investasi jangka pendek. Namun sebagai konsekuensinya, risiko yang ditanggung juga umumnya lebih tinggi. Untuk memaksimalkan potensi dari investasi jangka panjang, Anda harus memiliki modal yang cukup besar. Yang selanjutnya adalah instrumen investasi. Pertama adalah kepercayaan investasi yang berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Perwalian investasi adalah forum yang digunakan oleh manajer investasi untuk menghimpun dana dari masyarakat umum dengan modal yang mereka investasikan dalam portofolio bursa efek mereka. Sebagai investor, hanya perlu menyiapkan modal untuk diinvestasikan dalam portofolio bursa efek. Hal ini akan dikelola oleh manajer investasi. Portofolio surat berharga terdiri dari produk pasar uang, obligasi, dan saham. Tidak perlu dana atau modal jutaan rupiah untuk berinvestasi di produk ini, karena hanya bisa memilih dana investasi dengan dana minimal Rp100.000. Yang kedua adalah saham. Alat investasi ini paling dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Artinya, ketika membeli saham di perusahaan yang terdaftar, menjadi pemegang saham di perusahaan itu dan berhak atas dividen yang sama dengan presentasi saham yang dimiliki di perusahaan itu. Selain hak untuk membayar dividen sebesar, juga akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual saham tersebut. Manfaat dari berinvestasi di saham adalah mereka liquid dan mudah diperdagangkan. Oleh karena itu, jika harga saham naik, bisa mengalihkan saham tersebut kepada orang lain. Selanjutnya adalah emas dan logam mulia. Selain saham, emas dan logam mulia merupakan salah satu alat investasi yang cocok dan cukup banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia dari dulu hingga sekarang. Investasi ini sangat cocok bagi yang ingin menginginkan investasi jangka panjang dan cenderung aman. Seiring dengan harga emas yang memiliki kenaikan, untungnya peningkatan ini disebabkan oleh respon terhadap situasi tertentu yang mengarah pada nilai investasi di pasaran. Saham dan obligasi telah menurun. Kecenderungan harga untuk naik dan stabil juga menjadi alasan mengapa banyak orang berinvestasi emas dan logam mulia. Berinvestasi emas dan logam mulia biasanya menjadi pilihan bagi mereka yang baru memulai investasi, terutama bagi kalangan muda seperti mahasiswa dan pelajar. Selanjutnya adalah obligasi. Obligasi adalah sertifikat utang jangka menengah hingga jangka panjang yang dapat dialihkan. Obligasi mencakup komitmen bahwa penerbit membayar bunga dalam bentuk bunga selama jangka
waktu tertentu dan pada waktu tertentu membayar pokok utang mereka kepada pemegang obligasi. Selanjutnya adalah deposito. Tetap metode investasi lainnya adalah deposito berjangka yang dapat dilakukan di bank. Deposito berjangka ini memiliki bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Selain itu, deposito berjangka memiliki tenggat waktu yang pasti, biasanya 3-12 bulan. Jika menarik dana sebelum batas waktu yang ditentukan, maka akan didenda oleh bank terkait. Semakin tinggi jumlah nominal yang dimasukkan sebagai deposit, maka semakin tinggi keuntungan. Yang selanjutnya adalah properti. Biasanya orang akan sangat tertarik dengan jenis investasi ini jika sudah memiliki modal yang cukup. Seperti yang diketahui, tanah dan bangunan merupakan investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan. Nilai properti yang terus meningkat dari tahun ke tahun mencapai 15%. Tentu sangat menarik, apalagi jika lokasinya strategis. Yang selanjutnya adalah asuransi. Ketika mendengar asuransi jiwa berjangka, mungkin berpikir tentang perlindungan. Tidak hanya melindungi diri sendiri, namun juga melindungi keluarga, serta aset yang dimiliki, seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain. Jika asuransi secara umum masuk akal sebagai perlindungan, asuransi juga bisa menjadi salah satu pilihan dalam menginvestasikan uang. Nah, bagaimana sih cara investasi di pasar modal? Yang pertama adalah tentukan tujuan investasi secara spesifik. Yang kedua, kita tentukan jangka waktu yang diperlukan. Ketiga, alokasikan dana untuk investasi secara konsisten. Yang keempat adalah pilih investasi aset finansial yang diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat adalah kenali saham perusahaan yang ingin dibeli. Yang kelima, manajemen keuangan yang baik. Yang keenam, amati pergerakan harganya. Dan yang terakhir adalah diversifikasi investasi. Nah, setelah kita menyadari melakukan investasi adalah hal yang tidak mudah, maka harus bisa memperkirakan risiko. Ada istilah risiko tinggi, imbalan tinggi. Artinya semakin tinggi potensi pengembalian investasi, semakin tinggi pula risikonya. Sebaliknya, produk dengan potensi pengembalian rendah biasanya berisiko lebih rendah. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.